Halo, selamat bertemu kembali di channel Yugo saja. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, masih sepedaan, dan yang terpenting adalah tetap bahagia. Iya enggak? Iyalah, bahagia tuh sumber segalanya. Percuma dong punya duit kalau nggak punya bahagia. Intinya bahagia tuh sumber segalanya. Gitu. Jadi gini ya. Beberapa waktu lalu kita kan puasa Ramadan. Dalam melakukan sepedaan pulang kampung, sepeda itu memang budaya apa ya hitungannya, puasa itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim ya. Jadi puasa itu merupakan perintah agama. Puasa Ramadan itu merupakan perintah agama dan wajib bagi seorang muslim. Nah, sedangkan mudik itu merupakan budaya. Terus bagaimana sih ngakalinnya? Kita yang tetap berpuasa tapi tetap sepedaan, terlebih sepedanya pulang kampung. Ini ya, saya punya trik ya. Dalam melakukan perjalanan sepeda jarak jauh, atau lebih tepatnya nyepeda pulang kampung, saya lebih ngejar malam ya dengan trik-triknya. Kalau saya ingin puasanya bener-bener full, itu saya jalan malam. Kita malam itu kilometer dapatnya lebih banyak. Terus kalau siang atau pagi saya start jam 7, saya jalan pelan-pelan paling sampai jam 9. Ya kita nggak ngoyo lah jalan 10 atau 15. Jalan pelan-pelan, ntar sekiranya tenggorokan kering atau sekiranya capek udah istirahat. Nah, di siang itu antara jam 9 sampai jam 2 kita nyari tempat. Kalau saya sih pilihannya musola. Kalau enggak SPBU atau masjid. Itu merupakan pilihan ya, karena di sana kita bisa ngadem, bisa istirahat atau numpang tidur di emperan musola atau di emperan masjid. Dan bisa sih kalau di saya manfaatkan tuh di siang itu kan, di samping istirahat, sebelum istirahat saya nyuci pakaian kotor yang saya pakai dalam perjalanan tersebut. Terus istirahat, rebahan, sorenya baru jalan lagi jam-jam 2 lah. Kita jalan pelan-pelan jam 2 atau jam 3 setelah sholat asar lah. Kita jalan pelan-pelan sampai maghrib, sampai waktu berbuka. Baru setelah itu malam kita hajar lagi. Intinya gitu. Saya pernah nyobain puasa di panas terik. Pantura tuh musuh utamanya panas terik ya. Di samping kendaraan-kendaraan, panas terik Pantura. Beberapa waktu lalu saya pernah puasa dan pernah juga nggak puasa karena kendala utamanya beratnya kan di panas terik. Tapi setelah lebaran kita hitungannya membayar hutang puasa tersebut. Nah ini pengalaman yang saya dapatkan manakala saya puasa dalam melakukan perjalanan mudik itu. Sebenarnya saya punya dulu terakhir tuh 2018 ya, saya jalan dengan seorang senior saya. Saya berangkat itu sebut saja namanya Om Hub. Saya jalan itu jam 12 siang setelah sholat zuhur atau ba'da sholat zuhur. Jam 12 saya berangkat dari Patal Senayan menuju Pantura, menuju Cikarang. Akhirnya pelan-pelan istirahat pertama tuh di Bekasi ya, di Bulak Kapal. Itu dari awal memang konsepnya, Om kita jalan pelan-pelan, 10-15 oke lah. Bener pelan-pelan. Akhirnya di istirahat pertama tuh di Bulak Kapal tuh, waduh, Om saya istirahat dulu, karena akhirnya kita istirahat di masjid. Setelah sholat kita jalan lagi. Dilalah atau istilah kata kebetulan, di perapatan itu saya ketemu dengan rombongan lain. Saya ingat betul itu saya rombongannya Om Bayu Pras ya, dan teman-temannya dari Cikande. Mereka top speed, istilah kata mereka speed, main power. Secara naluri ya, saya ketarik ngikutin irama mereka. Padahal saya lagi puasa. Akhirnya, aduh, kalau saya
yang dalam sepeda tuh kalau jalan biasa kalau itu yang namanya jaga ngontrol emosi tuh nggak dapet. Jadi begitu ketemu teman-teman di sana, tahu-tahu dia main iramanya kenceng, main speed, karena mereka ada yang nggak puasa. Jadi saya ketarik, saya kebawa irama mereka. Dan akhirnya pas di jam 5 atau jam 5, saya ingat betul jam 5 itu tenggorokan saya udah kering banget. Jadi saya minta ini, Om saya istirahat dulu. Itu posisi jam 5 nih. Kalau misalkan saya membatalkan puasa, sayang ya, tinggal 1 jam lagi waktu itu. Akhirnya saya istirahat sama Om Hub tuh di pinggir jalan itu di Cikarang. Cipitung lah. Di Cipitung saya ingat betul. Dan di situ saya bertemu dengan secara nggak sengaja saya ketemu dengan Om Heru Bekasi, dan dari situ saya kenal beliau sampai sekarang. Alhamdulillah. Silakan kalau nggak percaya dengan kata-kata saya, silakan kontak mereka. Dan alhamdulillah kita berhenti di posko motor. Poskonya baru buka tuh. Kita rehat di situ dan numpang buka di situ. Selama 1 jam rehat. Akhirnya waktu yang ditunggu berbuka pun datang. Setelah berbuka datang, kami hajar lagi habis maghrib. Kami hajar lagi menuju ke Kerawang. Dan itu pengalaman yang sangat berarti bagi saya ya. Karena yang namanya menjaga hitungannya termasuk bagian dari menjaga kesabaran ya. Waktu itu saya nggak sabar karena ambisi saya ngikutin irama mereka. Padahal dari awal saya sama Om udah sepakat, udah Om jalan pelan. Memang targetnya kan kita jalan santai ya. Tapi realitanya begitu ketemu teman di jalan, mereka main speed, kita ketarik rombongan mereka. Ya udah, akhirnya alhamdulillah hari itu full puasa, masih puasa. Dan di hari ketiga pas masuk di Brebes itu saya membatalkan puasa. Itu panas terik yang sangat luar biasa. Yang saya takutkan dehidrasi ya. Akhirnya saya nggak puasa. Saya batal puasa. Itu juga sebenarnya sayang gimana. Tapi alhamdulillah setelah lebaran kita bayar hutang. Dan kemarin nih terakhir saya kan mudik 2000 pulang kampung terakhir 2019 ya. 2020 nggak melakukan karena efek pandemi. Dan baru tahun ini beberapa hari yang lalu saya melakukan perjalanan pulang kampung lagi dengan sepeda setelah 1 tahun vakum. Dan alhamdulillah saya full puasa. Jadi saya ikutin irama kata hati saya. Jadi saya memang niat awal jalan pelan, saya hajar malam. Dan sempat itu saya merubah jalur, akhirnya saya main ke Magelang bareng sama Om Eko. Dan itu saya sempat naik ke Nepal Van Java, itu dalam keadaan puasa. Cuman saya bilang sama Om Eko, Om kita pelan-pelan aja, intinya kita menikmati kayuhan. Apabila kita capek, kita lelah, udah istirahat, jangan dipaksain. Karena dehidrasi itu kan riskan ya buat tubuh kita. Alhamdulillah sampai di atas saya puasa. Dan saya bertemu dengan teman Federal Magelang, Om Yoyo Adi. Alhamdulillah mereka puasa juga. Dan akhirnya kami turun bareng sama Om Yoyo Adi. Om Eko turun bareng keluarganya. Dan saya berbuka puasa di Magelang di rumahnya Om Yoyo Adi. Jadi intinya semuanya tergantung kemauan ya. Kalau kita niatnya baik, kalau kita niatnya benar-benar, insya Allah ada jalan. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan dalam puasa, kurang lebih triknya seperti itu ya. Kalau kita mau hajar malam, siang kita istirahat. Itu karena kalau kita jalan siang, resikonya pantura itu sangat luar biasa panasnya. Dan ini jadi pelajaran buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan ke depannya saya masih bisa melakukan perjalanan pulang kampung dengan sepeda. Dan saya masih bisa berpuasa. Gitu. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan trik ini atau tip ini bisa dipraktekkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar channel ini berkembang. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di cerita berikutnya.